warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rohman selaku pemandu acara dalam rangka Matsama di Mantiqatul Nadim ini. Yang pertama-tama, sebelum saya melanjutkan materi yang kedua ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini kita dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan tentunya yang saya sayangi, saya di sini akan menyampaikan materi yang kedua tentang tata tertib siswa Mantiqatul Nadim. Kalau kita membicarakan tentang masalah tata tertib, ini kalau saya lihat tata tertib yang ada di Mantiqatul Nadim ini ada 4 bobot. Ada 4 bobot ketertiban. 1, kelakuan. Yang kedua, kerajinan. Kemudian yang ketiga, kerapian. Dan yang keempat, kebersihan. Nah, masing-masing dari 4 bobot itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kelakuan itu ada ketertiban, kemudian ada rokok, ada buku majalah, ada senjata, kemudian perkelahian, pencurian, organisasi terlarang, kemudian pelanggaran kepada guru dan madrasah. Dari masing-masing itu nanti ada poinnya. Ya, nanti kita bicarakan selanjutnya untuk berapa besar poinnya dari kelakuan itu. Kemudian yang kedua bobot kerajinan. Kerajinan di sini dibagi menjadi 2 poin, yaitu terlambat, kemudian keluar tanpa izin, pulang tanpa izin. Yang selanjutnya adalah rambut. Kemudian ada kerapian. Kerapian itu meliputi pakaian. Sedangkan yang keempat itu kebersihan. Nah, anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, untuk tata tertib bagian kelakuan, yang pertama ketertiban dan kejujuran, ini nanti jika satu misalkan kalian membuat keributan atau kegaduhan di madrasah, kalian nanti akan mendapatkan poin 5. Yang kedua, makan dan minum di dalam kelas saat pelajaran. Ini poinnya juga 5. Yang ketiga, meninggalkan barang atau buku di laci bangku. Poinnya ini juga 5. Yang keempat, berada di kantin saat KBM. Nah, ini poinnya adalah 10. Kemudian yang kelima, melepas jilbab bagi siswa selama berada di dalam dan di lingkungan madrasah. Ini kan berlaku untuk anak putri. Poinnya adalah 10. Yang keenam, siswa putra dan putri memakai makeup atau mengecat kuku dan rambut, memakai lipstick, menebalkan alis, kemudian ada maskara dan memakai soft lens, kemudian ada twist on, ini poinnya 10. Kemudian ada lagi membuat surat izin palsu. Nah, ini pemalsuan surat izin. Jika anak-anak nanti misalkan ada temannya yang tidak masuk, kemudian dia kepada anak-anak, tolong buatkan surat izin. Nah, itu kategorinya adalah membuat surat izin palsu, maka kalian nanti akan mendapat poin
20. Kemudian ini siswa putra ya, kita lanjutkan. Merusakkan dan menghilangkan barang milik madrasah. Ini nanti mendapat poin 25. Kemudian bagi siswi memasang tindik tidak pada tempat yang lazim atau dibenarkan. Ya, tentunya anak-anak putri kalau masang tindik tempat yang lazim itu ya tahu sendirilah tempatnya tidak. Katakanlah tempatnya yang lazim itu kan yang ada di telinga, yang tidak lazim berarti tempatnya di lain yang ada di telinga. Nanti poinnya itu 25. Nah, kemudian selanjut siswa berkata atau berbuat bohong kepada kepala madrasah, guru atau pihak lain. Jadi bahasa Jawanya yang ngapusi. Kalau kamu menjadi siswa Mandika Tulungagung ini kok sering menipu, ngapusi Bapak Ibu guru, maka nanti akan mendapatkan poin 25. Kemudian siswa berkata kotor kepada kepala madrasah, guru atau pihak lain. Berkata kotornya itu yang bagaimana? Nah, misalkan maaf mengata-ngatai bapak kepala seperti gabah-gabah atau ada belakangnya CUK itu. Nah, itu kan dia termasuk berkata-kata kotor. Kemudian mendapatkan poin ini 25. Nah, selanjutnya melakukan kecurangan, mencontek saat ulangan semester atau ujian akhir. Maka ini nanti akan mendapatkan poin 25. Ya, mendapatkan poin yang mencontek saat ulangan semester atau ujian akhir itu poinnya adalah 25. Kemudian kita lanjut yang bagian B dari kelakuan adalah rokok. Ini membawa rokok baik anak laki-laki ataupun perempuan ini mendapatkan poin 25. Yang kedua, merokok atau menghisap rokok atau sejenisnya yang dilarang oleh madrasah baik di madrasah maupun di luar madrasah saat masih berseragam sekolah atau pada saat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan madrasah, ini poinnya di atasnya 35. Kemudian memberi rokok kepada teman atau orang lain saat berseragam sekolah. Misalkan ini baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ini memberikan rokok kepada temannya pada saat berseragam sekolah, maka akan mendapatkan poin 35. Nah, untuk yang selanjutnya yang mengenai buku, majalah, kaset dan benda-benda terlarang. Ini yang jelas kalau buku itu bacaan-bacaan yang bersifat parno, ini bacaan-bacaan yang bersifat parno. Kemudian majalah dewasa, yang namanya majalah dewasa itu yang isinya mungkin bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Kemudian yang kedua, kaset atau CD dan benda-benda terlarang lainnya. Ini saya tambahkan bukan hanya kaset atau CD, mungkin flash disk, ya, flash disk yang isinya ada gambar-gambar ataupun film-film yang terlarang. Maka ini poinnya adalah 50. Kemudian menjual belikan buku, majalah atau kaset dan benda-benda terlarang lainnya. Nah, ini misalkan kalian jadi siswa Mandika Tulungagung,
pada saat jam sekolah, katakanlah di sekolahan, kalian memperjualbelikan barang-barang terlarang, contohnya buku-buku majalah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang ada di lingkungan madrasah ini. Ya, bahasa kasarnya itu majalah-majalah porno. Maka nanti jika kalian memperjualbelikan barang-barang seperti itu, poinnya adalah 75. Nah, jadi kalau saya jumlahkan di sini untuk poin jika kalian melanggar membawa buku atau majalah atau benda-benda yang terlarang, ini kalau kita gabung menjadi 125 poinnya. Nah, jadi kalau anak-anak sudah mantap menjadi siswa Mandikatul Agung ini, alangkah baiknya anak-anak nanti tidak saat di sekolah itu tidak membawa buku atau majalah-majalah atau benda-benda terlarang lainnya. Supaya kalian nanti menuntut ilmu di Mandika ini, di lembaga Mandika ini menjadi nyaman dan tenang. Untuk yang selanjutnya, ini kaitannya dengan senjata. Ya, senjata di sini kalian ya bawa, contohnya senjata tajam itu ya bawa pisau, bawa pedang, ya, atau sangkur, atau mungkin senjata yang dipakai untuk perang-perang zaman nenek moyang kita, bawa tombak dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalian membawa senjata tajam tanpa izin itu akan mendapat poin 50. Ya, mendapat poin 50. Kemudian jika kalian nanti adol atau jual beli di lingkungan madrasah ini, poinnya akan lebih tinggi menjadi 75. Makanya kalau jadi siswa di Mandika ini, kalau berangkat sekolah ya tidak perlu membawa senjata tajam. Bawa saja buku mata pelajaran sekolah, ya, buku pelajaran sekolah. Insya Allah kalian nanti akan aman. Kemudian menggunakan senjata tajam untuk mengancam. Nah, ini kalau kalian dari rumah bawa pedang, kemudian di sekolah mengancam temannya, katakanlah kamu mengacung-acungkan senjata tajam, kemudian kamu arahkan ke teman kamu lari terbirit-birit sampai takut, nah maka kalian nanti akan mendapatkan poinnya, ini 75. Kemudian menggunakan senjata tajam untuk melukai. Ini poinnya 90. Contohnya begini, kamu bawa sangkur, terus teman kamu lukai pakai sangkur itu, maka poinnya adalah 90. Kemudian yang kelima ini membawa senjata api. Bahasa Jawa itu senjata api itu ya bukan senjata yang ada apinya, bukan. Ini bahasa Jawa ini bedil. Biasanya yang dibawa oleh Pak Polisi itu, ini senjata api. Ya, kalau kalian coba-coba membawa senjata itu, maka akan kena poin lebih tinggi, 100 poinnya ini. Ya. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, ya, kaitan dengan pelanggaran, misalkan kalian membawa minuman dan obat-obatan terlarang. Ini kalau membawa minuman jenis aqua itu saja boleh. Ya, minuman-minuman yang menyegarkan itu boleh. Kalau membawa minuman yang dilarang oleh agama dan oleh sekolah, contohnya minuman yang dilarang oleh agama itu apa? Itu yang ada tulisannya, gambarnya itu saya pernah melihat orang berpakaian topi miring, pakai topi miring itu. Biasanya disebut dengan istilah piring, topi miring. Atau bahasa yang lainnya itu ada yang namanya gepengan. Kemudian ada biasanya itu namanya apa ya? Ada bintang-bintangnya itu loh. Ada bintangnya. Maka nanti akan kena poin 75. Kemudian
mengkonsumsi minuman keras baik pada saat jam pelajaran di madrasah maupun di luar jam madrasah. Ini biasanya yang sering minum minuman keras, katakanlah seperti itu. Kalau kalian sudah menjadi siswa Mandika Tulungagung itu, dari bagian ketertiban, maka kalian akan kena poin 100. Kemudian yang selanjutnya mengkonsumsi obat terlarang, baik pada saat jam madrasah maupun di luar madrasah. Obat terlarang itu contohnya apa? Nah, tentunya kalian pernah melihat di medsos itu obat-obat yang terlarang itu adalah ada yang namanya apa ya, pil anjing, kemudian ada namanya pil apa itu koplo, kemudian ada lagi busa-busa itu, ada sabu-sabu itu ya yang sudah dilembutkan itu. Ya, maka kalian nanti akan kena poin 100. Kemudian yang selanjutnya, jika kalian menjual belikan baik minuman keras ataupun obat-obatan terlarang, maka poinnya berapa, Pak? Maka poinnya juga 100. Ya, ini perlu anak-anak pahami benar. Jika kalian sudah menjadi siswa Mandika Tulungagung dan mantap menuntut ilmu di Mandika Tulungagung, maka tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban di sekolah maupun norma-norma sosial di sekitar lingkungan anak-anak semuanya. Kemudian yang bagian yang selanjutnya ini mengenai perkelahian. Bahasa Jawa ini belut. Jadi, jika kalian nanti bertengkar mulut atau misalkan tinju dengan teman kamu di lingkungan sekolah, bukan tinju di arena ring tinju yang disediakan dengan memakai perlengkapan tinju yang sudah disiapkan, kamu berpakaian seragam sekolah, kemudian tinju atau bertengkar dengan teman kamu di sekolah, maka poinnya itu 25. Kemudian mengancam temannya sehingga menimbulkan perasaan tidak tentram dan tidak nyaman atau menimbulkan rasa takut, maka kalian mendapatkan poin 25. Kemudian biasanya ini wis ngancam-ngancam terus melakukan perkelahian. Jika kalian melakukan perkelahian, maka mendapatkan poin 50. Kemudian yang selanjutnya, jika anak-anak melakukan perkelahian dengan siswa madrasah lain, nah ini biasanya ada semacam geng-gengan itu ya, ada geng misalkan geng Mang 3, kemudian ketemu geng sekolah yang lain, ya itu terlibat yang namanya perkelahian dan lain sebagainya, maka anak-anak nanti akan kena poin 60. Nah, kemudian melakukan perkelahian dengan siswa madrasah lain dengan pihak luar madrasah karena menyerang, kalian mendapat 90. Ini menyerang, kalian beruduk dan istilahnya itu beruduk teman dari madrasah lain, maka poin kalian, saya ulang lagi, ini adalah 90. Kemudian poin yang berikutnya mengenai pencurian dan kegiatan pelanggaran sejenis. Apa itu? Satu, menarget. Menarget itu ya meminta uang atau barang kepada siswa lain atau orang lain. Poinnya itu adalah 60. Kemudian melakukan pengambilan atau pencurian barang milik madrasah, milik kepala madrasah, guru, karyawan, atau teman di lingkungan madrasah, maka poin kalian adalah 75. Makanya kalian kalau sudah menjadi siswa-siswi Mandika Tulungagung, tidak usah bahasa Jawanya itu nyolong, ya, panjang tangan. Jika kalian melakukan hal seperti itu, maka akan dapat poin 75. Kemudian yang ketiga, mengambil
atau mencuri barang milik orang lain di luar lingkungan madrasah. Ini artinya apa? Kalian sudah menjadi siswa dan siswiman 3 Tulungagung, kemudian ketika di lingkungan rumah kamu katakanlah mencuri seekor kambing. Nah, mencuri seekor kambing ketahuan dari pihak lingkungan, kemudian dari pihak sekolah, maka kalian akan mendapatkan poin 90. Kemudian terlibat kejahatan mencuri atau merampok di tempat-tempat umum, maka poinnya ini adalah 100. Kalau sudah 100, ini tentunya dari pihak lembaga atau madrasah akan langsung menindak atau mengeluarkan kalian dari sekolah atau madrasah. Kemudian bentuk pelanggaran yang lainnya adalah pencemaran nama baik madrasah. Pencemaran nama baik madrasah baik di media offline dan online. Ya, sekarang itu banyak media online, contohnya WhatsApp, kemudian Twitter, Instagram itu. Ya, kamu membuat nama madrasah yang tidak benar atau kurang bagus, maka kalian nanti akan mendapatkan poin 50. Kemudian pencemaran nama baik akibat tindak kriminal, pencurian, perampokan. Ya, kamu masih pakai seragam, yang seragam itu masih ada badge sekolahan, ada identitas sekolahan, kemudian kamu terlibat kriminal itu contohnya ya merampok, ya membunuh, maka kalian nanti akan mendapatkan poin 90. Nah, kemudian pencemaran nama baik madrasah akibat tindakan asusila. Tentunya anak-anak sudah tahu tindakan asusila itu yang bagaimana. Ya, ini dilihat dari katanya saja asusila. Ya, asusila. Asusila itu yang bertentangan dengan norma-norma agama. Ya, yang jelas anak-anak sudah mengerti tindakan asusila itu yang bagaimana. Saya yakin anak-anak sudah benar ini. Ya, jadi kalau kamu nanti melakukan seperti itu, kemudian membawa nama-nama madrasah, maka akan mendapatkan poin 100. Ya. Kemudian anak-anak, untuk organisasi terlarang, misalkan ini kalian menjadi simpatisan organisasi terlarang. Apa itu organisasi terlarang? Ya, organisasi yang dilarang di negara NKRI ini. Ya, tentunya kalian sudah tahu apa itu organisasi terlarang, maka poinnya adalah 50. Kemudian jika kalian menjadi anggotanya, maka poinnya adalah 75. Sedangkan jika kalian menjadi pengurus, maka poinnya adalah 100. Ya, ini menjadi simpatisannya 50 poinnya, kalau menjadi anggotanya itu 75. Kemudian kalau menjadi pengurus di sini tentunya misalkan kalian menjadi ketuanya, sekretaris, ataupun bendaranya, maka poin kalian adalah 100. Kemudian pelanggaran terhadap kepala madrasah, guru, dan karyawan. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran ini tentunya juga masih ada poin-poinnya. Contohnya seperti ini. Kalian mengancam kepala madrasah, guru, dan karyawan. Ya, ini poinnya 75. Nah, kemudian kalian di sekolahan ada bapak ibu guru, kemudian dan karyawan lewat, misalkan tidak tahu apa-apa, bapak kepala lewat kamu tinju kepalanya. Nah, seperti itu nanti kalian akan kena poin 100. Kemudian merusak barang milik kepala sekolah, guru, dan karyawan. Ya, contohnya apa? Misalkan sepeda motor Bapak Ibu guru sudah terparkir di tempat yang telah disediakan, kemudian kalian ke tempat sepeda motor yang Bapak Ibu parkir, katakanlah spionnya itu kamu hotel 1. Nah, itu juga akan mendapatkan poin 50.
Yang berikutnya memasukkan tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Maka poinnya di sini 75. Ya. Jadi supaya kalian terhindar dengan pelanggaran-pelanggaran yang ini, yang ada di tata tertib ini, maka kalian sebagai siswa atau siswi Mandika Tulungagung ini, ya, katakanlah berpakaianlah, bertingkah lakulah, bertutur katalah yang baik. Ya, kita hindarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya kerajinan. Ini poin yang kedua, ya, kerajinan. Itu meliputi terlambat, keluar tanpa izin, dan pulang tanpa izin. Jika kalian terlambat ke madrasah lebih dari 5 menit, ini poinnya adalah 2. Kemudian terlambat datang ke madrasah lebih dari 10 menit, ini poinnya adalah 4. Izin keluar dari kelas saat proses KBM berlangsung dan tidak kembali sampai pelajaran yang bersangkutan usai, ini poinnya 5. Ini izin keluar kelas biasanya yang sering dilakukan anak-anak itu adalah saat guru memberikan materi pelajaran, biasanya ada anak-anak itu yang Pak izin ke belakang. Nah, sampai jam usai kok enggak balik-balik lagi ke ruang kelas. Ya, ini nanti contoh seperti ini nanti kalian bisa kena poin 5. Kalau memang mau izin ke belakang, ya ke belakang. Ke kamar, ke toilet, habis itu ya kembali lagi ke kelas. Yang berikutnya, keluar dari lingkungan madrasah atau pulang dari madrasah tanpa izin. Ya, istilahnya ini bisa dikatakan kategorinya bolos. Pak, apakah misalkan ada kebutuhan keluarga izin boleh-boleh? Ya, diperbolehkan oleh madrasah. Ini keluar dari lingkungan madrasah atau pulang dari masa yang tanpa izin, maka poinnya adalah 10. Kemudian kehadiran, ini poin kehadiran, misalkan siswa tidak masuk tanpa izin, tanpa surat izin, maka poinnya adalah 5. Siswa tidak masuk madrasah dengan surat palsu, ini poinnya lebih tinggi, jadi 20. Ya. Kalau siswa tidak masuk madrasah dengan surat palsu, poinnya adalah 20. Yang ketiga, siswa tidak mengikuti upacara bendera tanpa izin. Nah, ini poinnya adalah 5. Kemudian yang berikutnya, anak-anak adalah kerapian, pakaian dan kelengkapan seragam. Siswa memakai seragam tidak lengkap dan tidak rapi. Ini poinnya 2. Yang tidak lengkap dan tidak rapi itu misalkan kalau dari pihak madrasah itu sudah dikasih identitas kelas, kemudian identitas madrasah, kemudian kalau yang laki-laki itu ada dasi, ya, itu tidak melengkapi, semua itu akan kena poin 2. Kemudian tidak memakai sepatu dan kaos kaki dengan benar, maka akan kena poin 8. Memakai kaos kaki tidak benar itu yang bagaimana? Misalkan kamu sebelah kiri pakai kaos kaki untuk sepak bola warnanya merah, kemudian yang sebelah kanan, ya, kanan itu warnanya putih, nah merah putih, itu tidak boleh. Kalau kiri misalkan putih, kanan juga putih. Kalau tidak sama, maka akan kena poin. Nah, ini 4. Kemudian siswa salah memakai seragam tanpa sebab yang dibenarkan dan tanpa surat keterangan dari orang tua. Ini seragamnya ngawur. Biasanya kalau Senin misalkan itu seragam identitas madrasah, terus pakai seragam yang hari yang lain. Kalau tanpa ada keterangan yang jelas, maka ini akan kena poin 5. Kemudian bagi siswa laki-laki yang memakai dasi yang bukan dari Mandika Tulungagung, ini poinnya
Jadi untuk dasi itu saya yakin pasti ada identitasnya, bertuliskan logo madrasah. Nah, selanjutnya siswa dan siswi memakai seragam ketat. Contohnya seragam ketat itu ya yang ngepres sampai kelihatan bengkok-bengkoknya ini. Ya, kalau celana biasanya celana petelok atau pensil itu di madrasah di Mantiga itu tidak diperbolehkan. Ya. Poinnya adalah 10. Kemudian siswi memakai perhiasan berlebihan. Ya kalau yang wajar-wajar saja untuk siswa putri memakai perhiasan itu diperbolehkan. Ya, yang berlebihan itu artinya apa? Ya, yang mengundang perhatian orang lain sehingga menimbulkan kejahatan. Itu tidak diperbolehkan. Jika kalian melakukan itu maka akan kena poin 10. Untuk yang selanjutnya, siswa mengenakan perhiasan, maksud saya perhiasan ini baik giwang, gelang, kalung, atau aksesoris yang lainnya yang tidak pantas atau tidak layak, maka kena poin 10. Ini artinya yang tidak layak, misalkan anting kamu sebesar roda sepeda itu kamu pakai, nah, itu kan jadi tidak pantas, maka kena poin 10. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, siswa-siswi Mantiga Tulungagung kelas 10 baru ini, untuk yang berikutnya masalah rambut. Ini masalah rambut. Siswa berambut panjang atau gondrong, ya, dan tidak dirapikan, maka akan kena poin 10. Kemudian siswa berambut tidak rapi dengan model potongan yang tidak layak untuk siswa madrasah. Yang tidak layak itu bagaimana? Banyak contohnya ini, kamu cukur separuh, gundul separuh, itu tidak layak. Loh Pak, kalau gundul semuanya ada sebab, insya Allah diperbolehkan dengan catatan supaya gundul-gundulnya itu tidak terlalu kelihatan, ya pakai kopiah. Nah, itu nanti kalau melanggar rambut yang tidak sesuai, potongan-potongan yang tidak sesuai, maka poin kamu adalah 10. Kemudian baik siswa putra ataupun putri, rambutnya itu yang dicat, ya, istilahnya itu disemir. Entah disemir warnanya apa, itu ada sekarang itu yang lagi ngetren itu warna-warna seperti rambutnya, maaf, kuda itu ada pirang-pirang itu, rambut pirang-pirang itu tidak diperbolehkan baik siswa putra ataupun siswa putri. Jika kalian melakukan penyemiran atau pengecatan rambut seperti itu, maka akan kena poin 15. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir ini adalah tentang masalah kebersihan. Ya, tentang masalah kebersihan. Jadi supaya kalian tidak kena poin pada bagian kebersihan ini, maka yang perlu kalian lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Artinya apa? Jika kalian membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dan ketahuan, maka akan mendapat poin 5. Kemudian menaruh atau menyimpan sampah di laci meja. Perlu anak-anak ketahui bahwa meja kalian belajar di madrasah ini ada tempat untuk menempatkan buku atau tas, biasanya disebut dengan laci. Jika tempat itu kamu gunakan sebagai tempat menimbun sampah, ya, maka kalian akan mendapatkan poin 5. Yang selanjutnya adalah mencoret-coret benda-benda milik madrasah. Kemudian mengotori barang-barang milik bapak, ibu, guru, karyawan. Pokoknya istilahnya
mengotori semua fasilitas yang ada di madrasah ini. Temboknya kamu coreti, kemudian bakunya kamu coreti, kemudian sepeda motor yang sudah terparkir kamu coreti, dan lain sebagainya, maka poinnya adalah 15. Anak-anakku kelas 10 Mandika Tulungagung yang saya sayangi dan tentunya yang saya banggakan, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tata tertib siswa Mandika Tulungagung. Bila mana ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi akan disampaikan pada waktu yang lain. Ya, saya kira saya sebagai koordinator ketertiban di Mandika Tulungagung ini dalam menyampaikan materi ini ada kata-kata ataupun istilahnya itu just pokoknya kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adi Mabrur yang telah menyampaikan materi tentang ketertiban. Untuk selanjutnya, anak-anak yang ketinggalan materi, ya, dikarenakan untuk live streamingnya masih terkendala. Setelah ini akan saya unggah untuk hasil dari rekod mulai dari materi yang pertama sampai materi yang kedua. Apabila anak-anak kurang jelas atau untuk menangkap materinya kurang lengkap, nanti silakan disimak di link YouTube yang akan segera saya bagikan. Untuk hari ini cukup sekian, ya. Dan bagi yang belum mengirimkan tugas mulai dari hari kemarin sampai hari ini, saya kasih waktu sampai jam 6 sore nanti, ya. Untuk yang hari kemarin itu sudah saya buka atau saya perpanjang waktunya sampai jam 6. Terus bagi yang hari ini juga sama, jam 6 sore maksimal waktu pengiriman, ya. Jadi setelah jam 6 sore nanti tidak ada penambahan waktu. Itu. Terus silahkan dilanjutkan untuk resumnya, dan bagi yang belum segera diunggah ke e-learning madrasah. Sampai jumpa untuk kegiatan kita di hari besok. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.